Untuk demo aplikasi dari yang kita buat itu tentang pengelolaan stok barang. Langsung saja, karena dari sistem kita tidak diupload atau dihosting ke website, jadi kita masih menggunakan lokal dari milik web server. Jadi yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu SAM dan MySQL, Apache dan MySQL-nya sebagai database dan web server. Kita bisa close ketika sudah nyala, lalu kita buka kode editor dan nyalakan local development server. Kita bisa ketikkan php Spark Serve untuk menjalankan server dari CodeIgniter 4. Kita bisa klik langsung untuk localhost dan 8080. Nah, untuk username dan passwordnya ini sudah tersimpan di cookie, jadi username-nya admin dan passwordnya juga admin. Klik login, kita akan diarahkan ke dashboard halaman utama. Nah, untuk fiturnya itu kita memiliki 3 fitur utama. Yang pertama, data barang, itu untuk mengetahui stok ketersediaan secara umum. Yang kedua, data barang keluar, untuk mengetahui berapa jumlah yang keluar dalam satu hari atau beberapa minggu itu. Kemudian yang ketiga, sistem pelaporan. Nah, untuk fitur yang pertama, ini data barang. Ini untuk mengetahui seluruh data barang yang ada. Contoh, misalkan kita ingin menambahkan sebuah data atau ada barang masuk dari supplier, kita bisa menambahkan kode barangnya. Misalkan untuk barang yang masuk ini kode barangnya adalah K008, kemudian nama barangnya adalah misalkan sepeda dewasa lipat. Untuk jenisnya itu jenis MTB, misalkan barang harganya di harga 8 juta. Untuk mereknya kita kasih Polygon, asalnya dari PT Boga. Misalkan stoknya yang masuk untuk sepeda lipat dewasa itu misalkan di 20 unit. Klik disimpan, dia otomatis masuk ke sistem dan menampilkannya kembali di aplikasi. Nah, ini sudah masuk. Untuk fitur yang kedua dari data barang ini itu adalah edit dan hapus. Nah, edit ini berfungsi untuk mengedit sebuah data yang masuk, karena misalkan ada kekeliruan untuk menambahkan nama, kode, dan lain sebagainya. Ini bisa menambahkan, diedit dari data barang berdasarkan ID-nya. Misalkan untuk suppliernya mereknya bukan Polygon, tapi misalkan dari Whimsical. Nah, dia otomatis terubah secara berkelanjutan dari edit tadi. Untuk sepeda lipat dewasa misalkan ada yang dihapus dari stok barang, klik dihapus, dia otomatis hilang dari data utama. Kemudian fitur yang kedua itu data barang keluar. Nah, fitur ini berfungsi untuk menampilkan semua data yang keluar, baik itu dari dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, dan lain sebagainya. Ini bisa kita bisa menambahkan tambah barang keluar berdasarkan kode barangnya. Misalkan yang keluar itu kode barangnya K002. Nah, dia secara otomatis akan menambahkan. Atau misalkan dari K004. Nah, berarti ini MTB, K003 sepeda listrik. Kita ingin dalam satu hari ini misalkan terjual sepeda listrik sebanyak 3. Nah, klik simpan, dia otomatis menambahkan dari sepeda listrik ini. Nah, untuk stok yang keluar pun sudah terintegrasi ke data barang utama. Yang tadi sepeda listriknya masuk, sepeda listrik masuk 30 unit, dia sudah keluar 3 unit dalam waktu itu. Jadi sudah otomatis. Untuk sistem yang ketiga, fitur yang ketiga adalah laporan. Nah, untuk laporan itu sendiri memiliki 2 fitur atau 2 kriteria. Yang pertama, stok data barang untuk menampilkan semua data secara umum. Yang kedua, laporan per periode. Ini untuk menampilkan data barang, jumlah data barang yang keluar dalam waktu itu. Misalkan ingin mengekspor atau mencetak laporan penjualan dalam 1 minggu ini, atau 1 minggu yang lalu, atau 1 bulan ini, itu melakukan dengan fitur laporan per periode. Untuk stok data barang kita lihat. Nah,
Ini untuk laporannya. Jadi di stok sepeda di toko sepeda kembar ini ada 5 barang sepeda dengan jenis yang berbeda-beda. Kemudian laporan per periode ini, misalkan kita ingin mencetak untuk bulan Februari, kita arahkan tanggalnya ke tanggal awalnya yang sebelah kiri, itu dari 1 Februari sampai 28 Februari. Kita klik cetak untuk menampilkannya. Nah, berarti dalam waktu 1 bulan ini terdapat 3 barang yang keluar dengan jumlah yang keluarnya itu bermacam-macam. Jika ingin disimpan, ini langsung di print dan di save ke lokal seperti itu. Jika sudah, kita bisa kembali kemudian log out.